kata sambutan dari eh, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Borneo Tarakan atau UBT kepada Bapak Dr. Syahran SE MSc, waktu dan layar. Kami silakan Pak Syahran. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang kami hormati Kementerian UMKM yang kali ini diwakili oleh Ibu Epianti Nasution, pengurus IAI Pusat, pengurus IAI Kaltara, Bank Indonesia, Dirjen Pajak, serta Kepala Dinas Perindustrian dan UMKM Kalimantan Utara, serta para hadirin peserta webinar pada hari ini. UMKM memegang peran yang sangat penting bagi perekonomian. Jumlahnya sangat besar dan sumbangsi pada PDRB juga sangat besar. Selain itu juga menyerap begitu banyak tenaga kerja. Nah, tidak bisa dipungkiri bahwa UMKM ini menjadi pencipta pertukaran barang dan jasa. UMKM juga menyebabkan pembelian bahan baku dan bahan penolong, pembelian alat dan mesin, serta konsumsi rumah tangga. Nah, UMKM khususnya di Kalimantan Utara juga harus mempunyai daya saing yang tinggi. Ya, harus mampu bersaing dengan UMKM dari negara Asia, misalnya Thailand, Vietnam, juga Malaysia. Nah, sering juga banyak masalah ditemui selain kurangnya inovasi, teknologi, kemampuan SDM, bahkan juga sering ditemui UMKM saling bersaing secara tidak sehat. Nah, memperhatikan hal tersebut, maka UMKM ini harus punya pendamping. Salah satu pendampingnya adalah atau harus ditemani salah satu temannya atau pendampingnya adalah perguruan tinggi. Ya, perguruan tinggi bisa menciptakan ekosistem yang sehat bagi UMKM karena di perguruan tinggi itu ada namanya Tridharma perguruan tinggi. Salah satunya adalah penelitian, pengabdian, dan pengajaran. Untuk diterapkan pada UMKM ini adalah bidang penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Perguruan tinggi merupakan sumber ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset dasar, meskipun riset dasar bisa dikembangkan atau menghasilkan inovasi dan teknologi yang bisa dimanfaatkan UMKM. Untuk merealisasikan hal itu, perguruan tinggi perlu memiliki roadmap penelitian di mana hasilnya bisa diterapkan kepada UMKM. Meskipun riset dasar, riset ini perlu diarahkan, bisa diterapkan dan dikembangkan oleh UMKM, misalnya bagaimana UMKM ini berperan dalam industri-industri, misalnya aja riset-riset yang menggunakan teknologi tinggi. Nah, salah satu Tridharma perguruan tinggi adalah pengabdian pada masyarakat yang menjadikan UMKM mitra strategisnya. Pendampingan ini bisa dilakukan dengan penguatan kepemimpinan kelembagaan, kewirausahaan, manajemen, dan kerjasama usaha. Dalam penguatan aspek kepemimpinan, perlu diperhatikan siapa yang akan menjalankan organisasi. Pimpinan UMKM biasanya adalah pendiri sekaligus owner. Jadi dia bekerja sendiri UMKM ini, biasanya dia juga manajernya, dia pemasarnya, dia SDM-nya, semua dilakukan sendiri. Oleh sebab itu perlu didampingi oleh ketiga peran yang dijalankan secara sinergi dan maksimal. Dalam penguatan kelembagaan, pendampingan perlu diarahkan agar UMKM memiliki legalitas sebagai badan usaha yang memiliki kepemilikan yang jelas. Penguatan kewirausahaan diarahkan pada kreativitas, menciptakan inovasi, dan serta menciptakan pasar. Perguruan tinggi tidak bisa jalan sendiri. Perguruan tinggi juga perlu bekerja sama dengan pihak perbankan misalnya, atau pihak provinsi, agar UMKM ini bisa produknya bisa tidak hanya dipasarkan di dalam negeri, tetapi juga bisa dipasarkan di luar negeri.
Selain itu, era kampus merdeka, mahasiswa bisa dilibatkan dalam proses pemberdayaan, pendampingan, menekankan aspek kebijakan, permodalan, pemasaran, serta pelaporan keuangan. Selain itu, perguruan tinggi bisa menjalin kerjasama jangka panjang dengan perusahaan, mengingat perusahaan juga memiliki program namanya CSR. Program yang biasanya ditawarkan pada social entrepreneur, di mana perguruan tinggi bersama perusahaan bekerja sama membantu UMKM. Dalam hal ini biasanya teknologi, pemasaran, dan digital, serta keuangan. Oleh sebab itu, peluang pengadaan barang dan jasa sangat tinggi, lebih dari 300 triliun setiap tahunnya untuk pemerintah pusat dan daerah untuk menyelenggarakan proses itu. Agar UMKM bisa ikut dalam PJB tersebut, untuk itu perguruan tinggi atau perusahaan bisa membantu dalam keinginan pemerintah tersebut terrealisasi, di mana dari aspek kelembagaan, legalitas, seperti badan hukum dan usaha, kapasitas, skala usaha, kapabilitas, pengalaman, sertifikasi, dan kredibilitas usaha, serta menyusun laporan keuangan. Jadi sebagai lebih lanjut, kami gambarkan sedikit gambaran tentang prodi akuntansi di UBT. Prodi akuntansi berdiri tahun 2020 sampai saat ini baru 3 angkatan dan paling tinggi semester 5. Nah, untuk kegiatan ke depan kami bisa melibatkan para mahasiswa kami bisa mohon difasilitasi mungkin sebentuk MOU agar UMKM-nya bisa diarahkan ke UBT sehingga mahasiswa kami bisa ikut dalam pendampingan kegiatan ini. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Syahran. Jadi kita tangkap nih bahwa WBT akan siap mendukung Pak acaranya Pak. Jadi yang penting sebetulnya seperti tadi disebutkan bahwa jika ada fasilitas gratis belum tentu juga bisa, dan makanya diperlukan MOU. Mudah-mudahan nanti kita lanjutkan Pak dengan Ibu Hasriani sudah mendengar nih di sini supaya dibuat MOU ketika nanti mahasiswanya dididik Ibu dengan menggunakan Siapik bisa langsung dibantu untuk diarahkan UMKM untuk menjadi target dari UBT dalam menyusun laporan keuangan. Baik, Pak Syahran, terima kasih atas sambutannya. Mohon maaf Bapak Ya, Edi, silakan. saya mohon izin live karena ada rapat lagi di kampus. Silakan Pak Syahran. Terima kasih, mohon maaf Bapak Ibu. Sampai jumpa lagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih Pak Syahran. Mungkin Bu Asri bisa kita diskus Bu, sebentar Bu. Jadi tadi menanggapi yang tadi dari Pak Syahran, jadi tolong moderator bisa? Ya. Sama Pak Agus, boleh Pak Agus join Pak? Jadi Bu Hasriani, jadi intinya sebetulnya gini Pak Ibu, jadi kalau kita lihat sebetulnya pengalaman dari daerah-daerah lain, karena ini menyangkut keuangan, jadi memang agak rahasia Bu ya, jadi memang agak riskan juga. Jadi di beberapa wilayah yang kita temukan, meskipun disediakan fasilitas gratis, belum tentu UMKM-nya mau Bu. Jadi kan kalau tadi memang tujuan kita adalah memberikan jasa full service Bu. Artinya UMKM-nya itu hanya datang nih, saya mau dibuatkan laporan keuangan. Jadi nanti mahasiswa yang akan membuatkan laporan keuangan itu fasilitas yang maksimum gitu lah. Artinya seperti jasa gratis lah. Nah, permasalahannya adalah kan kita nih harus didik mahasiswanya dulu Bu, dengan menggunakan Siapik dengan bantuan BI tadi, perwakilan dari BI Pak Teddy. Nah, cuma dalam prakteknya di beberapa wilayah, adapun gratis belum tentu ada yang mau nih UMKM-nya. Makanya kita perlu MOU, terutama nih Ibu nih membawahi beberapa wilayah Bu ya. Jadi dinas tingkat 2 ya, yang langsung berhubungan langsung dengan UMKM. Nah, kalau boleh seperti tadi permintaan dari Pak Syahran itu ada MOU lah, artinya nanti ketika mahasiswa sudah siap pakai, ada tempat prakteknya Bu. Jadi jangan sampai nanti kita didik mahasiswanya ternyata UMKM-nya nggak ada. Mungkin nanti itu lanjutannya. Mungkin Pak Agus bisa tambah Pak Agus? Ya, terima kasih. Memang ini Bu Hasriani ya, menurut saya apa yang sudah Ibu lakukan dengan melakukan literasi itu tadi, menurut hemat saya ya,
itu mungkin belum sepenuhnya bisa menjawab sebetulnya ya. Terkadang kalau pelatihan dengan pendampingan ya, artinya memang ada klinik untuk apa namanya yang di UBT itu, Bu. Jadi memang menurut saya tidak ada salahnya ya, nanti ada MOU. Nah, kemudian Ibu ada penguatan, maksud daripada MOU itu kan memfasilitasi UMKM gitu kan. Dan yang penekanannya adalah memang tanpa ada biaya gitu kan, gratis gitu kan. Nah, karena memang ini sudah komitmen dari UBT pun sebenarnya dia menyiapkan mahasiswanya untuk bisa mentransfer gitu kan. Nah, supaya mahasiswa bisa mentransfer, nah ini dari BI kan sudah siap gitu kan. Artinya sudah gayung bersambut ini sebenarnya. Tinggal tadi penguatannya adalah tinggal pelaksana saja ya Pak Edi ya. Ya. Artinya pelaksanaannya nanti kami pun dari IAI, ini kemudian dari IAI kan ada juga ya Bu Astri ya, ada yang dari Pemda, nanti insya Allah dari IAI pun akan mendukung lah ya, mendukung. Kebetulan kantor kita juga ada di UBT ya, sekretariatnya gitu. Jadi saya pikir ya, apa yang tadi ya sudah dibuka oleh BI, memberi kesempatan, kemudian UBT sudah siap untuk menerapkan Merdeka Belajar ya, ada kamus Merdeka itu. Jadi kita saling simbiosis mutualisme lah, saling menguntungkan. Dan saya berharap sih nanti dari Dinas Koperasi yang membawa UMKM bisa menindaklanjutinya ya. Mungkin levelnya ada level provinsi, ada level kabupaten kota. Dan kalau tidak salah kami juga mengundang ini Bu Hasri ya, kita mengundang Kepala Dinas Koperasi ya, Perindakop kabupaten kota, termasuk beberapa UMKM. Mungkin itu Pak tambahannya Pak. Terima kasih Pak Edi. Baik. Silakan Bu Hasriani, bisa ditanggapin Bu. Ya Pak, terima kasih. Alhamdulillah Kabupaten Kota Kepala Dinasnya juga hadir perwakilan ya, atau bagus. atau mewakili dan para UMKM juga Pak. Saya sengaja share, jadi meskipun terbatas untuk masuk di dalam webinar ini, tetapi mereka mendengarkan apa yang menjadi diskus kita atau apa yang kita angkat pada pagi hari ini. Jadi kami adalah perpanjangan tangan ya Pak ya dari pusat. Begitupun dengan support dan dukungan dana dari pemerintah pusat juga saat ini yang kami laksanakan itu adalah dana DAK Pak. Jadi yang kami laksanakan itu yang apa yang dibutuhkan oleh teman-teman pelaku UMKM Pak. Jadi alhamdulillah secara global tidak ada menentukan kegiatan ini yang harus dilaksanakan, tapi apa yang menjadi kebutuhan mereka yang kami laksanakan. Nah tentunya kami tidak akan bisa berbuat apa-apa ketika teman-teman di kabupaten kota itu juga tidak membantu kami gitu loh. Karena secara langsung pemilik SDM dan pemilik potensi dan pemilik apapun wilayah itu adalah kabupaten kota. Jadi ya terhadap kendala-kendala atau persoalan-persoalan itu siogianya memang teman-teman dari kabupaten kota yang memang harus intens bagaimana mereka memantau, karena secara langsung kan mereka satu wilayah kan Pak, selaku pembina langsung begitu. Nah dan saya menginformasikan bahwa tenaga pendamping kita juga ada Pak, kita tempatkan di beberapa kabupaten kota. Tugas mereka adalah terkait dengan kendala persoalan apa yang mereka, termasuk dengan perpajakan atau pelaporan itu. Itulah tugas dari tenaga pendamping koperasi dan pendamping UMKM itu yang ada di kabupaten kota. Nah, memang tinggal selaku koordinator di wilayah itu, kembali lagi teman-teman di kabupaten kota yang sudah ditunjuk dalam hal ini dinas, untuk bagaimana tetap mengevaluasi, memonitoring kinerja daripada teman-teman pendamping ini, apakah memang sesuai dengan harapan kita. Karena tugasnya bukan hanya tidak menetap di kantor, tapi di lapangan. Itu tadi Pak, yang mereka harus menghimpun apa yang dibutuhkan oleh teman-teman itu. Nah, saya pikir pada kesempatan ini kembali lagi saya sampaikan bahwa hadir teman-teman dari kabupaten kota bisa membreakdown kepada para pelaku UMKM-nya. Gitu. Saya sepakat Pak, yang saya sampaikan tadi apresiasi sekali Pak, bahwa BI dengan kehadiran BI di Kalimantan Utara itu sudah cukup membantu peran kami di pemerintahan ini Pak. Jadi ya insya Allah ini bisa kita tindak lanjuti Pak, harapannya bahwa dengan adanya
free, bebas dari biaya, begitu ya Pak ya. UB juga sudah membuka akses untuk membantu bagaimana teman-teman UMKM ini memang bisa taat pajak, paham dengan apa yang harus mereka lakukan, pelaporannya dan sebagainya. Tujuannya juga untuk membantu para teman-teman pelaku UMKM supaya bisa bisnisnya itu bisa perputarannya tetap gitu loh, tetap continue. Mungkin itu Pak yang dapat saya sampaikan. Nanti bisa ditanggapi dari teman-teman yang lain Pak yang hadir pada kesempatan ini. Demikian Pak Agus. Baik Bu, jadi intinya sebenarnya kita nih mengundang Ibu nih ada di provinsi karena memang kalau nanti kita harus pilih di antara 1 dari 5 Bu agak ribet. Jadi ini sebenarnya kick meeting saja, artinya nanti kita akan lanjutkan lebih kepada MOU dengan lead dari Ibu karena kan juga koordinator perlu koordinasi kan Bu perlu. Jadi nanti di 5-nya kalau bisa kan misalnya intinya sebenarnya kita gambarannya gini Bu, kalau misalnya kita dapat MOU dengan universitas dengan dinas bahwa nanti sudah akan ada jaminan dari dinas bahwa akan ada UMKM yang akan menggunakan sarana ini, baru nanti kita jalankan pendidikannya Bu. Artinya jangan sampai sia-sia mahasiswanya dididik terus tiba-tiba pada akhir selesai pendidikan nggak ada gitu loh. Itu sih harapan kita ke depan. Ya, harapan kita ke depan seperti itu Pak. Baik. Karena kan tuntutan kita terhadap dengan taat dengan perpajakan, dengan apapun. Tujuannya juga itu. Dan kita juga sudah kerjasama Pak, pemerintah provinsi mungkin lebih spesifik, dinas mungkin ya Pak ya, seperti itu ya. Kalau untuk pemerintah sendiri juga sudah ada kerjasama MOU dengan UB Pak. Mungkin itu bisa menjadi payung kita gitu loh. Baik. Nanti tinggal spesifiknya aja lagi nanti. Baik Bu, nanti kita selain nanti kita mungkin lebih intens lagi untuk bertemu terutama dari Pak Agus nih, supaya langsung real Pak. MOU-nya Pak, jadi supaya nanti lebih teknisnya apa saja yang bisa kita kerjasamakan. Kira-kira itu dari saya Pak. Silakan Pak Agus. Ya mungkin gini Bu, ini sekedar masukan saja ya Bu ya, sharing gitu. Artinya memang kalau kita melihat ya, mungkin secara struktur ya, kan memang provinsi kepanjangan tangan dari pemerintah pusat gitu ya. Nah kami lihat di aturannya, memang ada kewajiban-kewajiban ya. Salah satunya yaitu tadi memfasilitasi, melakukan pendampingan dan sebagainya. Artinya nanti MOU itu kan bisa dibikin ada dua apa ya istilahnya MOU antara UBT dengan provinsi. Nah gitu kan, karena provinsi kan sebagai pembina yang ada kabupaten kota gitu kan. Nah kemudian nanti MOU antara UBT dengan kabupaten kota. Nah sehingga nanti menurut saya sih ini jangan sampai kekhawatiran kita ya Pak Edi ya, kita sudah mendidik mahasiswanya, sudah pinter-pinter gitu kan, tapi yang datang nggak ada gitu kan. Nah mungkin ini harus berjalan beriringan lah. Menurut saya mungkin kalau di Tarakan ya Bu ya, kalau di Tarakan kan dekat itu ya, nah, mungkin kas untuk datang itu lebih ini Pak. Karena memang kalau lihat ini geografis yang di ini Pak, di Kalimantan Utara ini kan kepulauan gitu kan. Memang kalau yang misalnya yang jauh gitu ya Bu ya, mungkin dari Malino itu kan cukup jauh gitu kan. Ya tapi mudah-mudahan lah nanti dijajaki aja Bu, artinya untuk MOU itu kan sebagai payung lah. Nah, supaya nanti semuanya bisa bergerak ya Pak Edi ya. Mulai dari BI-nya gitu kan, meng-hire mahasiswanya gitu kan. Nanti kampus Merdeka Belajarnya itu udah bisa terlaksana gitu kan, dan memberikan manfaat. Saya pikir terima kasih nih kepada Bu Arsi ya untuk menyambut baik lah. Mudah-mudahan segera bisa kita tindak lanjuti itu kan, sehingga harapannya ya tujuan dari mungkin segala aturan ini kami juga udah buka aturan semua nih Pak. Itu memang saling bersinergis lah. Untuk mencapai apa yang kita harapkan. Mungkin itu Pak Edi. Baik, terima kasih Pak Agus, terima kasih Bu Hasri. Mudah-mudahan ke depan kita bisa langsung realisasikan. Terima kasih atas kehadirannya.